Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ibu-ibu, alhamdulillah bersyukur banget kita sama Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa hari bulan Ramadan ini Allah masih kasih kita kekuatan untuk menjalankan ketakwaan sama Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kelelahan kita Allah masih kasih kesehatan kita buat berpuasa tanpa ada yang bolong. Gak tahu di ibu-ibu di sini ada yang bolong apa kagak? Kagak ada ya. Insya Allah puasanya full. Insya Allah. Oke, ibu-ibu, alhamdulillah Allah ngasih kita kekuatan jasmani maupun rohani, hawa nafsu untuk kita terus berpuasa. Tujuannya apa ibu-ibu? Tujuan dari puasa adalah agar kita digolongkan, dimasukkan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sekalian, perlu diketahui bahwa hidup kita di dunia ini adalah sesuatu yang sifatnya sebentar banget. Rasa-rasanya baru kemarin kita lebaran, betul Bu? Betul. Kita udah mau menghadapi lebaran lagi. Rasa-rasanya baru kemarin kita berpuasa dalam keadaan yang amat mencekam, dalam lockdown, dalam keadaan COVID. Kayaknya baru kemarin, alhamdulillah Allah izinkan pada tahun ini kita berpuasa dalam keamanan, dalam kenyamanan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, gak kerasa Bu, gak kerasa, sungguh gak kerasa. Karena hidup kita di dunia ibarat nanti ibu-ibu pulang kampung. Ada ibu-ibu barangkali yang pulang kampung ke Jawa Timur, ada yang ke Jawa Tengah, Bang David Khalik ke Sumatera barangkali. Yeah. Kemana-mana tempat, hidup kita di dunia ibu-ibu tidaklah lebih lama dibandingkan seperti kita berada di rest area. Tujuan kita kampung halaman kita. Kita hidup di dunia ibarat di rest area. Apa kampung halaman hidup kita? Kampung halaman perjalanan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adalah surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kehidupan ini kita harus menghadapi satu masa yang dinamakan sakaratul maut. Disebutkan فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْدُرُونَ. Sampai sakarat nyawa kita, sampai di kerongkongan kita, barulah kita melihat bagaimana hakikat balasan dari amal perbuatan kita. Setelah sakaratul maut kita harus menghadapi satu alam kesepian, sendirian, di kubur kita berada di satu alam namanya alam bertahun-tahun kita di dalam kubur. Kulit kita yang tadinya cantik dipuji sama orang lain, perlahan-lahan dimakan oleh ulat. Tinggal sisa tulang belulang kita. Terus kita di alam barzah menonton kisi-kisi bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Yang masuk surga nanti dia gak kerasa di alam barzah. Yang masuk neraka di alam barzah seolah-olah lama banget. Nggak mau dia buru-buru bangkit. Kenapa? Karena dia tahu dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahimin. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan kita di padang mahsyar. Kita dalam keadaan yang tegang luar biasa. Takut luar biasa. Anak, istri. Kemudian sahabat kita, bestie kita bakal kita tinggalkan. Semua akan bermusuhan pada saat itu. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu Allah perintahin kita di dalam hidup ini sebaik-baiknya kita berbekal buat menghadapi perjalanan yang amat sangat jauh nanti. Kita menghadapi alam barzah, kita dibangkitkan oleh Allah, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Bekal, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit." Berbekalah kamu.
Karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan juga selain merupakan bekal kita saat berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaan juga merupakan salah satu jalan keluar dari segala macam permasalahan hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar buat dia. Jalan keluar dari segala macam permasalahan hidup. Permasalahan ekonomi, permasalahan rezeki, permasalahan keluarga, permasalahan pertemanan. Semua solusinya Allah tawarkan melalui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Selain Allah keluarkan dia dari permasalahan, Allah kasih dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sisanya serahin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu yang cukup baginya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah pasti akan menjalani apa yang menjadi urusannya Allah. Sebagai zat yang maha kaya, sebagai zat yang maha dermawan, sebagai zat yang mengatur rezeki kita. Urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sisanya kita pasrah sama Allah Subhanahu wa taala karena qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menetapkan ukuran dari segala kehendak yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya harus berfokus mikirin. Kalau bahasa anak Bekasinya insecure. Ya. Tahu insecure? Minder sama apa? Apakah minder sama tas kita? Apakah minder sama kerudung kita? Apakah minder sama pakaian kita? Apakah minder sama harta kita? Kita, kata Allah, hanya harus minder sama kondisi ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kondisi ketakwaan kita baik, hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kondisi ketakwaan kita cukup, maka hidup kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kondisi ketakwaan kita kuat, maka kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapi segala macam permasalahan hidup yang kita hadapi. Wallahu a'lam bishawab.